Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang anak bernama Stella mencari keadilan dan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo usai Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada ayahnya. Stella, anak dari Panca Trisna, mencari keadilan dan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo dan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk ayahnya yang divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik. Stella yang hadir bersama kuasa hukumnya mengaku heran dengan keputusan Mahkamah Agung dengan memvonis bersalah Panca Trisna dengan hukuman penjara 2 tahun. Stella mengaku sebelumnya ayahnya membeli tanah, seluruh dokumen kebenaran dan keabsahannya telah diperiksa PPATK, bahkan setelah pembelian tanah tersebut pada tahun 2006 dari Hendro sebagai pemilik. Ayahnya pernah menggadaikan surat tanah tersebut ke bank sebelum menjual kepada PT Japfa pada tahun 2009 silam. Stella dan kuasa hukum ayahnya berkeyakinan Panca Trisna tidak bersalah karena semua dokumen telah melalui pemeriksaan dari PPATK terkait keabsahan dokumen surat tersebut dan telah berproses panjang di Pengadilan Negeri Makassar. Sementara kasus yang diangkat kasus tahun 1979, di mana Panca Trisna pada saat itu masih berusia 13 tahun dan berada di Jakarta, yang tidak tahu menahu masalah yang terjadi di Makassar dan tidak ada hubungan dengan Panca Trisna yang divonis Mahkamah Agung dengan 2 tahun penjara. Saya, Stella Angelica, selaku warga Indonesia meminta perlindungan hukum terhadap ayah saya, Panca Trisna, kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, meminta keadilan dan perlindungan hukum. Bagaimana seorang ayah saya dikaitkan dengan masalah 1979. Ketika ayah saya masih berumur 13 tahun dan dia berada di Jakarta, bisa bersekongkol dengan orang yang berada di Makassar. Dan ayah saya tidak mengenal orang tersebut sama sekali sampai ketika terjadi jual beli. Maka dari itu saya meminta bantuan para petinggi-petinggi untuk membantu peninjauan kembali terhadap kasus ini. Terima kasih. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Makassar terpaksa antri dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng murah. Antrian tersebut sempat ricuh, saling dorong hingga emak-emak yang mengantri jatuh tersungkur. Antrian kerumunan emak-emak terjadi saat membeli minyak goreng curah di salah satu toko agen pengecer di Jalan Veteran Utara di Kota Makassar. Mereka terlibat kericuan karena saling dorong, bahkan beberapa diantaranya jatuh tersungkur. Jatah pembelian minyak goreng curah dihargai 15.000 setiap kiloliternya. Kendati pihak pengecer minyak goreng curah tersebut memberikan batasan terhadap masing-masing emak-emak yang mengantri minyak goreng dengan jumlah maksimal 10 kiloliter setiap orangnya. Tidak semua warga yang mengantri bisa mendapatkan jatah pembelian minyak goreng karena keterbatasan stok, dan diantara mereka yang antri bahkan harus pulang dengan tangan hampa kendati telah mengantri selama berjam-jam hingga berdesak-desakan. Selain kericuan yang terjadi di antara kerumunan antrian emak-emak tersebut, banyaknya antrian yang juga membuat terjadinya kemacetan panjang di Jalan Veteran. Pasalnya mereka yang antri menggunakan separuh badan jalan saat memarkir kendaraannya. Akibatnya polisi terpaksa turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas agar kemacetan panjang tidak begitu parah. Diketahui pemerintah saat ini telah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng. Hanya saja hingga saat ini di Kota Makassar minyak goreng masih cenderung susah didapatkan di pasaran. Berapa tempat kita datangi mau beli minyak goreng? Jadi berapa minyak goreng, berapa 3, 4? Oh, dari sejak jam berapa kita cari minyak goreng? Enggak ada, memang masuk tangki tidak ada. Dari pagi? Iya, dari hari berapa hari enggak pernah ada masuk tangki. Gitu. Iya. Kita mau apa kan minyak goreng? Iya, untuk puasa ini naik. Kalau puasa tidak bisa makin minum tak. Jadi tolong saya, kodong ya Allah. Kalau penjual biasa banyak minat tampung. Kalau kita ini rumah tangga tidak ada. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo ribuan nota BBM fiktif di depan Mapolres Palopo kembali ricuh. Mahasiswa yang hendak membakar ban bekas dihalau polisi.
Pihak kepolisian dan mahasiswa terlibat saling tarik ban bekas di depan Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa pihak kepolisian Polres Palopo menolak memproses kasus nota BBM fiktif yang melibatkan 12 organisasi perangkat daerah di wilayah tersebut. Kasus nota palsu BBM ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Pihak BPK menemukan 2.437 nota fiktif yang merugikan negara sebesar 200 juta rupiah. Dari 200 juta rupiah kerugian negara, baru 12 juta yang dikembalikan ke negara. Dalam orasinya, para mahasiswa mengaku kecewa dengan pihak kepolisian Polres Palopo yang menolak memproses kasus tersebut dengan alasan sudah ada pengembalian kerugian negara. Para mahasiswa mendesak polisi agar kembali melakukan pemeriksaan karena jumlah kerugian di negara dan pengembalian yang dilakukan oleh 12 OPD tidak sebanding. Selain itu, Mabes Polri juga diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyidik Polres Palopo. Oke, baik, aksi yang kemudian kami lakukan ini menanggapi hasil pernyataan Kasat Reskrim mengenai tentang adanya surat tanda store dari pihak organisasi perangkat daerah tersebut. Namun dalam hal ini kami menilai bahwa pernyataan Pak Kasat ini masih simpang siur karena dalam laporan BPK tersebut juga tertera surat tanda store, tapi nilai angka kerugian negara itu hanya sebesar 12 juta yang kemudian yang dikembalikan oleh OPD tersebut. Nah, ini yang kami pertanyakan kepada Pak Kasat Reskrim, aksi yang kami lakukan pada hari ini, bahwa apakah kemudian surat tanda store tersebut itu persis dengan yang kemudian dilaporkan BPK. Ketika misalnya sama halnya di BPK, berarti masih ada kerugian negara sekitar 170 juta lebih yang kemudian angka kerugian negara itu sendiri. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita kasih hadiah ke Jari. Dua ekor tikus diserahkan langsung oleh mahasiswa kepada Kepala Kejaksaan Kota Palopo sebagai simbol mandulnya penanganan korupsi di daerah ini. Berbagai kasus korupsi yang ditangani pihak kejaksaan masih berjalan di tempat. Kondisi tersebut diduga terjadi akibat adanya penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus korupsi di daerah ini. Terbukti dengan adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh Antonius, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo, ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak penyelesaian kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat pemerintah Kota Palopo, seperti korupsi mangkraknya proyek Puskesmas Sendana, dugaan korupsi anggaran COVID-19 di tahun 2020-2021, dugaan korupsi SPPD fiktif oleh 25 anggota DPRD Palopo, kasus korupsi Jalan Lingkar Barat, kasus korupsi bansos dan terjadinya dugaan korupsi program produksi minyak goreng. Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Palopo juga dianggap tidak bekerja untuk menuntaskan kasus korupsi karena lebih mengandalkan data dari masyarakat ketimbang harus mencari data secara mandiri. Usai menerima tikus, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo mengaku jika kasus korupsi sebelumnya banyak yang tidak terproses, namun saat ini sudah mulai dibenahi oleh satu persatu. Kalau untuk sogok menyogok Pak yang melibatkan oknum dari kejaksaan seperti apa? Kalau terkait dengan informasi atau peristiwa yang terjadi kemarin itu masih ditangani di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kami di Kejaksaan Negeri Palopo juga masih menunggu hasil penanganan hal tersebut di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ada tuntutannya yaitu usut tuntas kasus SPPDP fiktif yang dilakukan oleh oknum anggota DPR, dan kemudian diduga ada tindakan suap dari salah satu kepala dinas di Kota Palopo kepada salah satu oknum pejabat di Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Selebihnya aksi yang kami lakukan ini yaitu ingin segera menuntaskan kepada pihak yang berwenang, yaitu Polres maupun Kejaksaan, untuk melakukan suatu penangkapan atau mengusut tuntas segala bentuk tindakan korupsi yang ada di Kota Palopo itu. Para mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus dengan menurunkan massa lebih banyak jika tuntutan tak dipenuhi. Mereka juga akan mengancam melaporkan oknum pejabat kejaksaan ke Kejati hingga Kejagung jika masih terjadi suap antar terduga koruptor dan pejabat kejaksaan. Dari Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Karyawan tempat pencucian mobil membawa lari mobil mewah yang tengah dititip di tempat pencucian mobil di Kota Makassar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di program Razia.